Lu pernah kepikiran gak sih, saking bergunanya damkar, saking bagusnya citra damkar gitu ya. Bahkan katanya ada berita yang memperlihatkan kalau misalkan damkar itu ngelawan entitas multidimensional, itu pocong. Ini berita rame banget, oke, kira-kira tanggal 17 ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Agustus 2025, katanya di Ngawi ada damkar yang ngelawan pocong karena mengganggu daerah sana. Kemudian, oke, selagi kita bahas hal ini, gue juga pengen ngebahas tentang satu hal yang rame banget diomongin tentang royalti musik gitu ya. Dimana ada Strook yang memperlihatkan kalau misalkan pelanggan juga harus bayar buat ngedengerin lagu senilai 29.000. Ini berita sebenarnya udah lama gitu ya, kira-kira 1 minggu yang lalu, 12 Agustus gitu ya. Tapi yang menariknya adalah dua berita ini itu merupakan berita yang banyak banget di-request sama lu semua gitu ya di kolom komentar Ngopi untuk dibahas. Tapi guess what? Kalau misalnya berita tentang Strook royalty dan juga berita tentang damkar versus pocong ini dikonfirmasi sama beberapa sumber kalau misalkan ini merupakan informasi yang udah dimanipulasi atau hoax. Dan karena ini udah rame banget gitu ya, ada potensi kalau misalkan gak banyak yang tahu kalau misalnya ini hoax, makanya gue buat video ngopi ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video ini gue bakal kasih tau kalau semua tentang kebenaran di balik berita tentang Strook royalty dan juga damkar versus pocong. Kita bakal mulai dari berita tentang Strook royalty. Alasan kenapa gue akhirnya gak ngebahas ini, karena basically ketika gue hitung gitu ya, jumlah harganya itu gak masuk akal, gak sama gitu sama total. Gue mikirnya ini mungkin ya ada admin Tipatex gitu yang bermain. Dan ternyata gak cuma gue doang yang ngerasain dan juga tahu gitu. Ternyata di kolom komentar, ini 1 minggu yang lalu ya, ketika rame banget di posting di Lambe Turah, gak sedikit di antara orang-orang di kolom komentar ngeh juga kalau misalkan jumlahnya itu gak sesuai dengan satuan harganya. Ternyata ini udah dikonfirmasi gitu ya sama berita CNN. Kalau misalkan Strook yang berisi harga royalti musik itu hoax. Karena emang gak masuk akal juga anjir. Masa iya lu harus bayar royalti musik 30.000 sekali duduk buat makan 30 menit. Spotify premium aja cuma 50.000 1 bulan. Dan itu lu bisa dengerin sampai berapa tuh? 24 kali 30 hari itu. Udah sampai ratusan jam. Ini cuma beberapa puluh menit doang disuruh bayar 30.000 royalti gitu, anjir. Cuman emang momentumnya tuh ngeri banget sih ya, ketika orang-orang lagi pada takut gitu ditagih-tagihin royalti, apalagi pelaku usaha gitu, kayak misalkan hotel katanya gara-gara udah ada beberapa kafe yang didatengin harus bayar gitu ya, kayak misalnya Migacon gitu. Akhirnya gak sedikit di antara mereka semua yang emang ngeganti dari yang awalnya musik menjadi kicauan burung, tetap kena royalti. Terus habis itu beberapa hotel tersyariah gitu akhirnya ngeganti jadi muratal, tetap juga kena royalti. Tiba-tiba makin diperkeruh lagi suasana dengan adanya postingan Strook ini. Ya, jadi awal dikonfirmasi komisi ini hoax itu dari berita CNN. 1 hari kemudian tanggal 11 Agustus 2025. Buset, ini kliennya bejibun banget, what the? Dengan judul viral, Strook restoran kenakan biaya royalti, PHRI sebut hoax. Di sini dikasih tahu kalau misalnya seharusnya yang bayar royalti itu bukan pelanggan, tapi ya pelaku usaha. Cuman kalau misalnya secara logik gitu ya, ketika emang akhirnya ada royalti, jelas itu si pelaku usaha bakalan naikin harga gak sih, biar gak melulu mereka yang nombok gitu loh. Di berita ini kasih tahu kalau misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia buka suara soal viral Strook pembayaran di restoran yang mengenakan biaya royalti musik kepada konsumen sebesar 29.000. Ketua PHRI Haryadi Sukamdani menyebutkan foto struktur tersebut bisa saja hoaks atau hasil editan. Pasalnya tidak ada keterangan pasti restoran apa aja yang mengenakan biaya royalti musik tersebut. Itu hoaks, tidak ada resto yang charge royalti. Bisa jadi itu editan. Ya, kalau misalnya kita lihat secara detail gitu ya, mana selain total harganya itu beda. Oke, kita juga masih nggak bisa ngelihat nih ini dari restoran mana gitu, terus habis itu kasirnya siapa. Dan pembuktian kalau misalnya hoax lebih jelas lagi, lu bisa ngeliat di akunnya Vereditum. Biasanya ini adalah akun yang nge-cross check gitu apakah informasi yang emang rame di internet itu hoax atau kagak. Gua ngerekomendasiin lu buat nge-follow ini akun Instagram karena bagus banget gitu ya buat nge-cross check data. Kayak Turnback Hoax, cuma bedanya kalau misalnya Turnback Hoax tuh kadang ada beberapa miss juga gitu ya. Tapi Vereditum biasanya lebih presisi dalam ngambil topik yang lagi rame banget, terus habis itu dikonfirmasi kalau misalkan itu hoax gitu sama mereka. Jadi lewat postingan mereka juga ngebandingin gitu ya antara Strook yang udah rame banget di share sama orang-orang plus Strook aslinya. Ini juga gue susah banget nemuin Strook aslinya gitu ya, tapi somehow sama adminnya bisa dapet. Gokil, apresiasi. Dan habis itu banyak juga orang-orang yang pada akhirnya langsung
ngakuin kalau ya mereka juga kena kemakan isunya, tapi akhirnya karena emang udah dikonfirmasi ini hoax, jadi ya seharusnya ini bisa jadi pembelajaran kalau misalnya nggak asal percaya sama apapun yang ada di internet. Oke, di sini dikasih tahu ya, Veritium bilang kadang nggak semua orang punya waktu buat cross check berita, buat hoax gini tuh bikin makin ricuh, jadinya kita nggak bisa fokus bahas permasalahan utama, namun malah kemana-mana. Betul. Hasil penelusuran Veritium dengan research berhari-hari, info di atas adalah hoax dengan sengaja. Ya antara dari grup Timpa Teks atau apapun itu ya, gue nggak tahu entitas mana yang ngelakuin ini gitu. Tapi jelas kalau misalnya pada akhirnya ini sengaja buat di edit serapih ini gitu ya, berarti emang ada seseorang yang niat banget buat memperkeruh keadaan dan juga suasana, men. Kayak Timpa Teks sendiri sekarang udah harusnya tuh pakai watermark ya biar admin nggak kena masalah lagi gara-gara kemarin itu yang berita OHIM. Oke, lu bisa ngeliat nih seberapa anjir seamlessnya editan dari Stroke ini, men. Sumpah. Kalau misalkan pakai aplikasi photo manipulation kayak misalkan Photoshop gitu ya, gue yakin gue masih bisa ngeliatnya. Tapi ini diedit kayaknya pakai AI deh. Kayak bener-bener nyaru banget gitu loh, cuy. Ya intinya dari postingan ini, dari berita ini, jangan sampai kita asal kemakan berita-berita yang justru secara kebenarannya belum tentu gitu. Ini real atau kagak gitu. Karena ketika kita sedang berada dalam situasi di mana orang-orang tuh marah gitu ya sama pihak-pihak tertentu, terus habis itu kita terbawa arus, akan sangat gampang untuk kita asal nge-share gitu ya. Kalau misalnya lu jadi temen gue di Facebook, sorry banget kalau misalnya pada akhirnya gue nge-share yang macam-macam, karena basically itu gue cuma pengen nge-share doang apa aja yang emang gue pengen bahas di ngopi. Itu masih raw banget, masih belum gue cross-check gitu ya. Nanti pada akhirnya lu bakal ngeliat gimana stand gue di video ngopi ini. Oke, itu pembahasan yang pertama tentang Stroke royalty hoax. Kita bakal lanjut ke dalam pembahasan yang kedua tentang Damkar versus Pocong. Ini lucu banget ya, karena udah rame banget orang-orang ngebahas tentang betapa heroiknya Damkar gitu ya. Apalagi dengan statusnya Damkar yang sangat amat diapresiasi sama masyarakat gara-gara selalu ada. Lu minta tolong apapun juga Damkar bisa datang gitu kayaknya. Kayak misalkan motor lu itu kecemplung kali gitu mungkin bakal dibantuin. Terus habis itu mungkin kalau misalnya lu lagi kelilit pinjol gitu mungkin bakalan dengerin gitu curhatannya. Terus habis itu kalau misalnya lagi putus cinta, kalau misalkan ada kucing lo yang hilang gitu pasti dicariin gitu. Sekarang orang-orang tuh pada makin apresiasi lagi sama Damkar gara-gara mereka akhirnya berhasil menembus batas interdimensional gitu dengan bisa melawan hantu di Indonesia ini. Oke, jadi ketika gua cari tahu gitu ya, ini dari mana ramenya, ada dua sumber yang menurut gua tuh bikin ini rame banget. Pertama, Instagramnya Fakta Indo. Yang kedua, akun TikTok namanya Sony Setiawan. Yang ironisnya, kayaknya Pak Sony juga merupakan seorang Damkar gitu. Tapi nge-share juga. Nah, dari mana pada akhirnya dikonfirmasi kalau misalnya ini hoax? Ada beritanya dari Detik Jatim. Ini kan katanya Damkarnya yang lagi ngelawan hantu ini dari Ngawi. Abisnya dikonfirmasi kan sama Damkar dari Ngawi apakah beneran mereka lawan pocong atau kagak. Ternyata dari setiap personelnya ngasih tahu atau ngelaporin ke atasan kalau misalkan mereka nggak pernah ngelawan pocong, makanya dibilang ini hoax. Beritanya dari Detik Jatim, lu bisa lihat sendiri, judulnya heboh Damkar di Ngawi usir pocong dengan semprotan air, ternyata hoax. Kita bakal baca bareng-bareng ya, nanti habis itu kita bakal ngeliat videonya. Video tentang petugas pemadam kebakaran Damkar disebut sedang mengusir pocong bikin heboh media sosial. Para petugas itu disebut dari Damkar Ngawi. Gila, udah belajar seni buat ini anjir, Sorcerer Supreme, udah kayak Doctor Strange, anjay. Dalam video berdurasi 50 detik terlihat dua petugas menyemprotkan air ke arah pohon di tengah kegelapan malam. Tampak di pohon sesuatu berwarna putih yang sebenarnya tidak terlalu jelas. Orang-orang kalau misalkan lihat videonya gitu ya, banyak yang berasumsi kalau misalnya itu bukan pocong, tapi kayak misalkan sarang tawon gitu ya. Tapi nggak sedikit juga masih banyak yang percaya kalau misalnya itu beneran hantu. Namun di dalam narasi video yang dibagikan akun Facebook Mardigu WP yang telah mendapatkan lebih dari 1.300 suka dan 300 komentar serta dibagikan 163 kali, sesuatu berwarna putih itu diduga pocong. Ganjil tidak terlihat kehebohan di sekitar lokasi, hanya ada 2 orang warga yang melihat aksi petugas damkar itu, sementara ada 2 pengendara motor yang melintas dengan santainya. Terus kemudian ada konfirmasi juga nih, kalau misalkan kasih penyelamatan dan evakuasi pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi, Purwanto, membenarkan adanya video viral berkaitan petugas Ngawi yang disebut sedang mengusir pocong. Namun dia menyaksikan
tentang kebenaran video itu dan menyatakan sedang melakukan cross check ke sejumlah anggota Damkar Ngawi. Di mana kata beliau, video viral itu ndak tahu siapa yang memisahkan. Purwanto pun memastikan bahwa video yang viral disebut petugas Damkar Ngawi sedang mengusir pocong itu adalah kabar hoaks. Tidak benar itu video usir pocong hoaks. Purwanto mengatakan bahwa Damkar Ngawi memiliki 3 tim regu pemadam kebakaran. Setelah dia lakukan pengecekan ke 3 unit itu, para petugas mengaku tidak pernah mengusir pocong. Bukan hanya itu, berdasarkan cross check yang dilakukan terhadap video yang beredar viral, ada dugaan bahwa petugas Damkar di video bukan merupakan petugas Damkar Ngawi. Bisa aja itu video artificial intelligence ya. Kami sudah ngecek semua tim regu dan ada 3. Tidak ada yang melakukan pengusiran hantu pocong dan kami juga cek videonya. Sepertinya itu bukan di Ngawi. Lo tau gak yang bikin gue respect sama berita ini apaan? Kayak bahkan petugas Damkar sendiri harus mengkonfirmasi kalau itu hoax gitu. Kayak seakan-akan Damkar nggak pengen kalau misalkan mereka itu citranya bagus cuman gara-gara hoax aja. Bener-bener harus menggunakan aksi nyata. Makin respect gue ketika ngeliat berita ini. Sumpah dah, kita bakal lihat sendiri video kayak gimana gitu ya dari Fakta Indo. Ini dia. Ya kalau misalnya gue tuh ini kayak kantong biji sapi ya. Tapi gue nggak tahu itu sebenarnya apaan. Imagine lu jadi orang yang punya rumah di bawah pohonnya. Oke. Jadi hujan dadakan aja. Lu yang buat sarang, gua yang kena kentut. Iya, kelihatan kayak AI banget sih ini video. Cuman orang-orang masih banyak yang percaya gitu ya. Lu lihat aja di kolom komentar ya. Mungkin karena emang barengin sama Citra Damkar yang banyak banget orang-orang seneng gitu. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat keren. Damkar Kebanggaan Rakyat Indonesia. Pocong anjir Damkar biasanya Pak Ustadz ada next level. Mengatasi masalah ini Damkar kalau bisa menjarain orang, yakin orang-orang banyak yang laporan ke Damkar. Nah, Damkar bisa jadi padukun. Iya, jadi gue harus konfirmasi kalau misalkan itu harusnya gitu ya, berdasarkan apa yang udah diutarakan sama personil Damkarnya sendiri di Ngawi, itu justru video yang nggak tahu asal-usul dari mana gitu ya, apakah AI atau bukan. Jadi intinya itu aja mungkin berita yang bisa gue sampaikan. Siapa tahu ini membantu kalian semua agar sengaja nggak terlalu kemakan berita-berita yang emang tidak benar. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa.